Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel R Saputra. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pada lingkaran. Ya, nanti kita akan membahas mengenai sudut pusat, sudut keliling, segi 4 tali busur, sudut di antara 2 tali busur ya. Oke, pertama-tama kita akan belajar mengenai unsur-unsur pada lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran ya. Nah, gambarnya seperti ini, titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Kemudian nomor 2 adalah jari-jari, atau kita sering melambangkan dengan R kecil ya. Jari-jari adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan busur ya. Lengkungan lingkaran atau busur ya. Jadi jari-jari itu yang menghubungkan antara lengkungan lingkaran ya atau busur ke titik lingkaran ya, titik pusat lingkaran. Kemudian yang nomor 3 adalah diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua lengkungan ya, 1, 2 ya, menghubungkan dua lengkungan lingkaran yang melalui titik pusat ya, yang melalui titik pusat itu dinamakan diameter ya. Di sini diameter adalah ukurannya 2 kali jari-jari ya. Kemudian yang nomor 4 adalah busur lingkaran, adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik di lengkungan tersebut ya. Lengkungan ya, pada lingkaran dan menghubungkan 2 buah titik di lengkungan tersebut. Nah, ini titik 1 dan titik 2 ya. Dinamakan busur lingkaran. Kemudian yang nomor 5, tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua lengkungan lingkaran tetapi tidak melalui titik pusat ya, dinamakan tali busur ya. Kalau yang melalui titik pusat itu tadi diameter, kalau yang tali busur itu tidak melewati titik pusat ya. Ini bedanya ya. Kalau yang diameter itu melalui titik pusat, kalau yang tali busur itu tidak melalui titik pusat ya. Kemudian selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah yang dibatasi oleh tali busur ya dan busur. Nah, gambarnya seperti ini ya. Luas daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Tali busur dibatasi oleh tali busur dan busur ya. Nah, di sini tembereng itu adalah luas daerah, bukan panjang ya. Kemudian selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur ya. Di sini ini adalah titik pusat ya dan dihubungkan dengan tali busur ya, dinamakan dengan apotema. Di sini garisnya berwarna biru ya. Jadi menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Kemudian yang terakhir adalah juring lingkaran. Juring lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur lingkaran ya. Luas daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur lingkaran, dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Ini jari-jari yang pertama 1 dan 2 ya, dan sebuah busur lingkaran, itu dinamakan juring lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai sudut pusat dan sudut keliling ya. Ya, kita pertama-tama adalah sudut pusat ya. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada pada titik pusat lingkaran ya. Sudut yang titik pusatnya berada pada titik pusat lingkaran. Nah, ini loh. Sudut yang titiknya ya berada pada titik pusat lingkaran ya. Ini dinamakan sudut pusat ya. Kemudian kita namakan menjadi AOB ya. Sudut pusatnya kita namai AOB. Sudut AOB merupakan sudut pusat karena titik sudutnya berada pada pusat lingkaran ya, atau O ya. Kita namakan O ya tadi ya. Titik pusatnya kita namakan O ya. Dan menghadap busur AB. Ini busur AB adalah di sini ya. Busur AB. Jadi titik pusatnya, titik sudutnya berada di titik 0 O ya, titik O. Dan menghadap busur AB. Kemudian yang nomor 2 adalah sudut keliling ya. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada pada lengkungan lingkaran ya.
Nah, sudut ACB merupakan sudut keliling lingkaran karena titik sudutnya berada pada lengkungan lingkaran dan menghadap busur AB ya. Jelas ya perbedaannya. Jika sudut pusat itu titik pusatnya di tengah-tengah lingkaran ya, atau pada titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling itu titiknya berada pada lengkungan lingkaran ya. Sini ya. ACB merupakan sudut keliling ya dan menghadap busur AB ya. Keduanya menghadap busur AB ya. Paham kan menghadap itu apa? Menghadap itu apa ya? Menghadap ya, menghadap busur AB ya. Kemudian selanjutnya sifat yang pertama ya. Nah, di sini besar sudut pusat itu sama dengan 2 kali besar sudut keliling ya. Besar sudut pusat ya AOB itu sama dengan 2 kali sudut keliling ACB. AOB itu 2 kalinya ACB jika menghadap busur yang sama. Jadi ada syaratnya, yaitu jika menghadap busur yang sama, yaitu di sini kita gambarnya AOB itu menghadap busur AB ya. ACB juga menghadap busur AB. Jadi berlaku bahwa sudut pusat AOB itu sama dengan 2 kalinya ACB ya. Nah, di sini AOB, sudut AOB itu sama dengan 2 kalinya ACB karena keduanya menghadap busur AB ya. Nah, kita misalkan sudut ACB itu 25 derajat ya. ACB adalah 25 derajat, maka AOB adalah 50 derajat karena AOB itu adalah 2 kalinya ACB ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita mempunyai beberapa gambar ya. 1 2 3 4 5 ya. Ini semuanya kita sudut kelilingnya kita pindah-pindah ya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini ya, yang keempat di sini, yang kelima di sini ya. Jadi melenceng-melenceng ya. Sudut pusatnya, sudut kelilingnya kita pindah-pindah ya. Di sini, sini ada 5 ya. Nah, di sini berlaku dari kelima gambar di atas ya. AOB sama dengan 2 kalinya ACB ya, tetap ya. Tetap karena keduanya menghadap busur AB ya. Jadi kalian jangan terpengaruh oleh gambar karena ya ACB itu mau digimana-gimanain tetap 2 kalinya ya. AOB 2 kalinya ACB karena menghadap busur yang sama ya. Nah, di sini dari kelima gambar ini tetap ya bahwa AOB itu sama dengan 2 kalinya ACB. Jadi jangan terpengaruh oleh perbedaan gambar. Oke, untuk selanjutnya yaitu besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran itu adalah besarnya 90 derajat ya. Nah, di sini ada sebuah diameter lingkaran. Nah, kemudian ada sebuah sudut keliling ya. Kita beri nama sudut keliling tersebut yaitu ABC gitu ya. Nah, di sini sudut ABC adalah 90 derajat ya besarnya. Kenapa kok 90 derajat? Karena sudut keliling ABC itu menghadap diameter lingkaran ya. Diameter lingkaran itu AB ya. Diameter itu lingkaran itu AB. Kemudian sudut kelilingnya itu ABC atau ACB ya. Nah, di sini menghadap diameter lingkaran ya. Nah, di sini sudut ACB itu besarnya 90 derajat. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran ya. Ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 contoh gambar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran ya. Dari ke-6 gambar di atas ya, sudut ACB itu besarnya 90 derajat ya. Dari 1 2 3 4 5 6 itu semua besarnya 90 derajat ya. Karena sudut ACB itu sama-sama menghadap apa? Diameter lingkaran ya, AB gitu ya. Jadi ke-6 ini besarnya 90 derajat. Kemudian selanjutnya yaitu segi 4 tali busur ya. Kita bikin 4 buah tali busur ya. 1 2 3 4 ya. Nah, kemudian kita beri nama A, B, C, D dan E ya. Nah, di sini
Segi 4 tali busur memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah jumlah sudut yang berhadapan adalah 180 derajat ya. Jumlah sudut yang berhadapan adalah 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D adalah 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D adalah 180 derajat. Kemudian sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat ya. Jadi sudut yang berhadapan itu kalau dijumlahkan jumlahnya 180 derajat. A ditambah D, B ditambah C sama dengan 180 derajat ya. Kemudian ini ya. Nah, ini yang ada lingkaran merah ini kalau yang ditambahkan itu jumlahnya 180 derajat. Kemudian C ditambah B untuk lingkaran yang berwarna biru kalau ditambahkan 180 derajat. Kemudian panjang A itu ya, dan panjang ED, panjang AE dan panjang ED sama dengan panjang BE dan panjang EC ya. Ini EC ya, ini ya, bukan ED, ini EC. Jadi panjang AE dan panjang ED itu sama dengan panjang BE dan panjang EC gitu ya. Kemudian untuk yang sifat ketiga yaitu panjang AD dan BC itu sama dengan panjang AB dan DC ya, ditambah AC dan BD ya. Panjang AD dan BC sama dengan panjang AB dan DC ditambah AC dan BD gitu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai sudut di antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran ya. Pertama-tama kita gambar dulu sebuah lingkaran, kemudian kita buat dua buah tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran ya. Di sini ada dua buah tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran ya. Yaitu yang pertama ini tali busur yang ini, kemudian tali busur yang ini ya. Ada dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Kemudian yang tali busur pertama kita beri nama AC, kemudian tali busur yang kedua kita beri nama BD. Kemudian dari kedua tali busur tersebut berpotongan pada suatu titik ya. Pada suatu titik yaitu titik E ya. Jadi di sini titik E ini adalah perpotongan antara dua tali busur yang saling berpotongan. Kemudian kita menggambar 4 buah garis bantuan ya, yang menghubungkan pada titik tengah lingkaran ya, titik pusat lingkaran ya, yaitu dari D ke titik pusatnya O, kemudian dari titik A ke titik O, kemudian titik B ke titik O, kemudian C ke titik O ya. Jadi garis bantu yang berpotongan ini ya. Ini ada garis yang tidak menyambung ya, atau apa, potong-potongan ini ya, yang berwarna merah ini ya. Nah, kemudian rumusnya yaitu untuk mencari berapakah sih sudut, besar sudut ya, dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran ya. Jadi di sini ada sudut DEA ya, kan berpotongan tadi di titik E ya, berpotongan pada titik E ya. Kemudian berapakah besar sudut DEA? Ya, ini adalah rumusnya yaitu setengah dikali AOD ya. AOD ini yang berwarna merah ini ya, berwarna merah, kemudian ditambah BOC ya, yang berwarna biru. Jadi rumus dari AED itu sama dengan setengah dari AOD ditambah BOC gitu ya. Setengah dari AOD ditambah BOC gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita mempunyai suatu nilai ya. Di sini nilai dari AOD adalah 130 derajat, kemudian nilai dari BOC adalah 30 derajat ya. Di sini yang berwarna merah kita beri nilai ya 130 derajat, kemudian yang biru kita beri nilai 30 derajat ya. Nah, di sini AED sama dengan setengah dari 130 derajat ditambah 30 derajat. 130 derajat ditambah 30 derajat adalah
160 derajat. AED sama dengan setengah dari 160 derajatnya. Kemudian 160 derajat dikalikan setengah adalah 80 derajat. Jadi besar AED adalah 80 derajat ya. Sudut yang berpotongan di dalam lingkaran ya. Sudut di antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Untuk selanjutnya yaitu sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran ya. Kalau yang tadi itu berpotongan di dalam, kalau yang ini sekarang yaitu berpotongan di luar lingkaran ya. Kita gambar dulu sebuah lingkaran, kemudian kita gambar dua buah tali busur ya, dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran ya. Ini adalah tali busur pertama ya, dari sini sampai sini. Kemudian yang kedua adalah tali busur ini sampai sini ya. Kita beri nama tali busur yang pertama yaitu A, B. Kemudian yang kedua kita beri nama tali busurnya CB. Nah, kedua tali busur tersebut itu berpotongan pada suatu titik yaitu titik B gitu ya. Garis A ke B dan C ke B ya, berpotongan di sebuah titik ya, yaitu titik B. Kemudian kita gambar garis ya, garis C ke O ya, C ke O. O itu adalah titik pusat ya, dari titik pusat ke C ya, dari titik pusat ke A, kemudian dari titik pusat ke D, ke titik pusat ke E ya. Jadi di sini ada sebuah garis ya, garis putus-putus ya, berwarna merah. Ini yang menghubungkan titik C ke O, titik A ke O, titik D ke O, dan titik E ke O. Kemudian dari busur yang berpotongan di luar lingkaran ya, dari sudut di antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran itu mempunyai rumus yaitu besar sudut A, B, C itu sama dengan setengah dari besar sudut AOC dikurangi besar sudut DOE ya. Besar sudut ABC sama dengan setengah dari besar sudut AOC dikurangi besar sudut DOE gitu ya. Nah, di sini kita beri simbol ya, beri simbol ini. Di sini ada titik, ada lingkaran ya. Lingkaran ini ada AOC ya, biar kalian paham ya. Lingkaran ini AOC, kemudian lingkaran ini ada DOE ya. Sudutnya ya, letak sudutnya, letak sudut AOC dan letak sudut DOE ya. Kemudian kita mempunyai nilai ya, kita beri nilai yaitu sudut AOC kita beri nilai, kita misalkan ya, kita misalkan nilainya itu 130 derajat ya. Sudut AOC misalnya 130 derajat, kemudian sudut DOE adalah 30 derajat ya. Jadi sudut ABC sama dengan setengah dari 130 derajat dikurangi 30 derajat ya. Kemudian di sini menghasilkan 130 derajat dikurangi 30 derajat yaitu 100 derajat. Jadi sudut ABC sama dengan 100 derajat dikalikan setengah ya. Karena 130 dikurangi 30 yaitu berapa? 100 ya. 100 derajat. Jadi setengah dikalikan 100 derajat adalah 50 derajat. Jadi besar sudut di antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran yaitu 50 derajat ya. Sudut ABC adalah 50 derajat. Nah, di sini kita mempunyai dua buah soal ya. Nanti kalian coba kerjakan di rumah ya. Yang pertama yaitu berpotongannya di dalam, yang kedua itu berpotongan di luar ya. Nah, di sini yang pertama diketahui sudut AOD adalah 140 derajat, kemudian sudut CEB adalah 34 derajat. Carilah sudut AED. AOD 140 derajat, CEB ya itu 34 derajat. Carilah sudut AED ya, AED. Kemudian yang kedua yaitu diketahui sudut AOC itu 138, AOC 138, kemudian sudut DOE 36 derajat. Carilah sudut ABC ya. Jadi nanti kalian bisa berlatih ya di rumah mengerjakan kedua soal tersebut. Kalian boleh melihat cara dari saya tadi
ya menggunakan rumusnya. Kemudian kalian coba sendiri di rumah ya. Selamat mencoba, kemudian selamat belajar ya. Nah, di sini mungkin pembahasan dari unsur-unsur lingkaran sampai tadi ya, sudut di antara dua tali busur ya, yang berpotongan di luar dan di dalam. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya kita akan bertemu lagi di video selanjutnya ya. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih, tetap belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.